Dan ada satu kepercayaan orang yang meninggal perempuan itu jadi kalau mereka mengikutnya pasti jadi. Jadi demit. Ya itu seperti pasti jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Ngobrol Channel, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tema yang cukup berbeda daripada tema-tema kita sebelumnya, yaitu dalam segmen ngobrol atut. Jadi memang agak mistis di sini ceritanya. Karena maka dari itu sebelum itu mohon berkenan Pak Yoga untuk membakar dupa sebagai proses agar yang ada di sekitar sini kita minta izin gitulah. Karena ada teori ketika kita membahas situasi yang mistis, membahas tentang makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, ketika kita membahas itu mereka merasa tertarik dan ikut ada di sekitar kita dan di tengah-tengah kita. Oke Sobat Ngobrol, malam ini gue ditemani dengan dua kawan saya yang akan membahas tentang cerita mistis. Tetapi cerita mistis ini tentang KKN ya, pengalaman KKN yang mistis. Kalau kemarin teman-teman Ngobrol Channel pasti sangat viral di Indonesia, bahkan sampai hampir dibuat film, tapi mungkin tertunda karena COVID ini. Itu KKN Desa Penari. Itu bagi sebagian orang ceritanya mungkin sangat menyeramkan, karena saya sih merasa itu karena sang penulis cerita itu sangat handal dan memang ternyata itu penulis buku. Nah, coba kita ingin membahas karena ada teman-teman di sini yang memiliki kisah yang katanya jauh lebih seram. Dan ini di luar Pulau Jawa. Ini ada Pak Jeffrey, KKN di Alor, Pulau Nusa Tenggara Timur ya. Jadi di Kabupaten Alor di Nusa Tenggara Timur. Dan di sana Tenggara Timur Pak Jeffrey KKN tahun 2014. Nah, ini sudah masih ada kaosnya, jadi benar ya. Enggak bohongan. Sobat Ngobrol Channel, dia KKN benar. 2 bulan full ya. 2 bulan full. Dan kemudian ada Bung Yoga. Ini salah satu karyawan di Fintech. Nah, sekarang karyawan di Fintech ya, pinjaman online Bung ya. Ya, benar. Nah, ini dulu KKN-nya di pulau mana Bung? Salah satu kepulauan di Laut Cina Selatan. Laut Natuna Utara mungkin. Ya, Laut Natuna Utara. Nah, ini ya. Ini juga mungkin karena mungkin masih ada cerita yang tidak boleh diceritakan oleh warga desanya. Jadi dia menceritakan di Laut Cina Selatan, di sebuah pulau lah ya. Ya. Sama 2014 juga. Sama 2014. Ya. Ini sama-sama perbatasan ya kita ya. Sama-sama perbatasan. Saya juga ternyata perbatasan. Saya dulu KKN 2015. Perbatasan Indonesia Filipina. Okay. Tepatnya di Kabupaten Kepulauan Talaut di Pulau Marampit. Itu juga pun agak serem. Nanti mungkin saya nyoba-nyoba sedikit nimbrung lah ya. Siap. Untuk cerita-cerita mistisnya. Jadi itu kurang lebih kita akan membahas pengalaman mistis seperti apa dan bagaimana kita bisa mengimajinasikan dan kita bisa menanggapi, khususnya untuk teman-teman yang ke depan akan KKN nyata ya, karena KKN tahun ini kan KKN online ya. Jadi mungkin kalian nggak bisa merasakan apa yang kami rasakan. Kami tuh turut-turut bersimpati dah. Semoga kalian tabah menghadapi kenyataan ini. KKN di depan komputer, apa rasanya itu? Kasian deh lo. Oke, langsung aja Mas Jeffrey bisa diceritakan KKN di Pulau Alor itu yang paling seramnya itu yang di bagian mana, seperti apa dan apa yang dilihat di sana? Ya, jadi ini ya sebenarnya bukan yang seram seperti apa. Hanya memang karena Alor itu daerah terluar gitu kan. Daerah di luar di pinggir Indonesia gitu kan, perbatasan yang mungkin masyarakatnya masih menganut atau mengikuti cara-cara yang tradisional gitu loh. Jadi memang ya nilai-nilai adat istiadatnya masih kental, sehingga hal-hal yang seperti itu memang masih sangat dipercayai sekali, sehingga memang kesannya sedikit lebih menyeramkan. Tapi sebenarnya itu hanya ya karena masyarakatnya saja. Beda kalau misal di Jakarta kan kita nggak akan menemui hal-hal yang terlalu ini kan. Konteksnya itu seperti ritus-ritus budaya lokal seperti itu. Budayanya kan masih kuat dan sebagainya itu sih. Jadi kalau di cerita di tempat KKN saya itu pertama kali saya datang itu. Waktu itu ya sekitar bulan-bulan Juni inilah sama. Jadi mungkin awal-awal Juni tanggal 3 atau apa itu saya berangkat dulu di sana survei.
Jadi saya itu tim advance gitu Tim kan. advance ya. Jadi datang terlebih dahulu 3 orang untuk cek lokasi dan lain sebagainya, karena kebetulan saya juga koordinator di KKN-nya. Jadi saya harus memastikan kondisi di lapangan itu sebelum teman-teman yang lain datang itu harus siap. Nah itu saya diantar orang di sana dari kotanya itu ke tempat KKN itu, saya sama sekali nggak boleh turun dari mobil itu. Wah, kenapa itu Pak? Jadi nggak tahu, mungkin karena saya orang baru gitu kan, orang asing datang ke tempat baru yang mungkin masih kultur adatnya kuat. Berapa jam dari kota itu? Itu sekitar 1 jam. 1 jam dari dengan mobil bandara ya? Dari pelabuhan. Oh, pelabuhan. Ya itu di Kalabahi, Kalabahi. pusat kotanya. Jadi saya nggak mau nyebut desanya, tapi itu 1 jam itu ke sana, dan itu cukup menyeramkan di awal karena itu tadi. Orang-orang yang mengantarkan saya itu bilang kalau semisal untuk pertama kali datang meninjau lokasi itu tidak boleh turun dari mobil sama sekali. Sampai di lokasi desa yang saya akan gunakan itu kan nggak boleh sama sekali turun menginjakkan kaki. Apa itu penyebabnya? Nah itu saya kurang tahu. Saya hanya boleh membuka jendela itu hanya sedikit, dan itu hanya untuk tegur sapa aja dengan orang di sana gitu. Nah, akhirnya kamu setelah 2 bulan KKN di sana, harusnya kamu tahu lah cara informasi ini kenapa penyebabnya. Sampai sekarang menemukan nggak penyebabnya? Karena memang mungkin ada hal-hal yang bersifat tadi itu ya. Kalau misalnya kita datang ke tempat baru kan tidak boleh ujuk-ujuk langsung datang, kemudian seolah-olah itu mengganggu tatanan yang ada di sana gitu loh. Jadi memang kita harus perlahan dulu gitu kan. Dan memang waktu itu pun juga harus dengan orang sana juga waktu mau kemana-mana itu. Nah itu di sana juga masih ada rumah-rumah adat yang sangat sakral gitu loh. Sakralnya seperti ini. Jadi itu ada di salah satu desa itu, orang kalau masuk di rumah adat tersebut itu nggak boleh kesandung. Jadi kalau kesandung dia masuk di rumah adat itu dia harus mengorbankan sesuatu. Wah, apa itu coba yang dikorbankan? Contohnya semisal menyembelih ayam, menyembelih kambing, hewan lah seperti itu. Nah itu sebagai sebuah tanda persembahan gitu kan. Dan itu kalau semisal tidak melakukan itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya semisal ya kita tahu semacam ketika dia balik dari tempat KKN ke tempat asal dia, misal di Jogja gitu kan. Nah itu akan terjadi hal-hal yang semisal seolah-olah itu dia masih ada hutang atau tanggungan yang harus diselesaikan di lokasi KKN tersebut. Dan itu harus balik gitu. Dan itu harus balik gitu. Ada kejadian seperti itu? Ada ceritanya dulu di KKN sebelumnya. Nah yang menarik lagi itu satu. Nah ini agak sangat unik. Jadi kan waktu itu ceritanya di kita kan ada 2 pondokan tuh KKN. Di satu KKN pondokan A dan pondokan B. Itu beda desa tapi satu kelompok kita itu kan. Itu bukan cowok cewek, cuman memang dipisah karena beda desa gitu. Nah anehnya adalah ya ini mohon maaf agak sedikit hal-hal yang agak dewasa ya yang ditampilkan itu. Jadi ini Bung, jadi di tempat yang satu ini itu cowok-cowoknya itu nggak tahu kenapa itu sering mengalami mimpi basah gitu loh. Dan itu jumlahnya itu sangat timpang dengan cowok yang ada di pondokan yang satunya. Mimpi gitu. basah. Mimpi sering, basah gitu. setiap hari. Nah, dan itu kan kebetulan pas puasa gitu. Pas puasa kan kita KKN kan. Jadi berangkat Juni, puasa itu baru kena puasa berapa hari langsung berangkat gitu kan. Mimpi basah setiap malam. Dan itu ada saja yang mimpi basah setiap malam. Kadang satu malam itu 2 orang gitu yang mimpi basah gitu kan. Di lokasi KKN yang satunya ini, di desa satunya, di pondokan satunya ini. Nah, sedangkan yang di satunya ini itu tidak sesering itu gitu loh. Nah, itu agak aneh sih. Apa yang akhirnya buat lu tahu kalau ini nggak beres, ternyata penyebabnya ini, ataukah mohon maaf ya, kita tahulah pemirsa Ngobat Ngobrol banyak kejadian-kejadian di KKN ini yang mohon maaf kita akhirnya belak-belakan aja. Ya emang agak banyak yang melakukan hal-hal nakal yang sebenarnya dilarang. Iya. Antara cowok dan cewek sesama anggota KKN. Ya seperti KKN penari itu kan. Sebabnya itu apa? Menurutku emang itu kejadian di beberapa KKN di hampir di semua kampus di Indonesia ya. Ya jadi memang kita harus benar-benar bisa membawa diri, menjaga diri lah. Nah itu apakah di tempat lu seperti itu akhirnya kejadian? Itu kalau itu beda sih, maksudnya bukan karena ada hal yang melanggar tatanan gitu kan, seperti yang di KKN Desa Penari, tapi memang itu uniknya karena kita tahu karena kan puasa dan itu kalau mandi kan harus nimba air dulu di sumur kan.
itu kan temen kan ada yang bisa melihat lah. Ya. Jadi bisa melihat apa namanya hal-hal yang seperti itu. Nah Suara itu jadi berat gini. kata dia memang ada sesosok perempuan di situ yang sering membuat apa teman-teman KKN-ku itu yang laki-laki itu Wow. Membayangkan atau gimana? mimpi yang sehingga menjadi seperti itu Oh. gitu loh. Ya, merinding asli Pak. Itu apa pas tidur si cewek ini menyerupai sosok seksi misalnya seperti itu. Apa Ya sebenarnya? mungkin itu sih, nggak tahu sih apa seolah-olah Nanti- membuat dia berfantasi dan akhirnya seperti itu. Enggak, ini cerita ini lu kalau inget Pak, cerita waktu pas ada kejadian musibah jatuhnya pesawat Sukhoi di Gunung Salak, lu tahu nggak? Ingat tak ya? Jadi waktu itu ada cerita tim evakuasinya kurang lebih ada 10, aku nggak tahu lah, gua nggak tahu Yeah. waktu itu ada 10 apa 20 tim SAR lah kalau nggak salah, entah tim SAR entah TNI yang mencari puing-puing itu. Jadi gue jadi merinding benar. Nah habis itu saat bermalam karena kan harus ngecamp kan, belum ketemu waktu itu di hutannya itu, mimpi, mohon maaf ya ini bersetubuh dengan para pramugari. Mimpi basah dan bareng, semua yang tidur di situ 10-10-nya atau 20-20-nya itu mimpi basah bareng. Jadi ternyata ada juga cerita seperti itu. Emang berarti Iya. dimungkinkan seperti itu ya, Pak Yoga? Ya bisa Pak, itu Pak. Bisa, Begitu ya? bisa. Berarti Karena interaksi dua alam itu kan bisa di mana aja Pak. Bisa di mana aja. Bisa di mana aja. Jadi itu termasuk golongan yang jahil kalau menurut saya itu. Itu jahil. Iya sangat Ya, jahil. golongan-golongan yang jahil itu memang seperti itu. Nah itu kalau di tempat Pak Yoga sendiri gimana nih? Enggak, tapi sebelum masuk yoga di tempat lu itu pernah ada yang ngelihat di penampakan lah, dinampakin nggak? Ya kalau penampakan sering Pak, apalagi teman saya yang suka lihat itu. Nah itu apa bentuknya? Jadi memang apa namanya di belakang tempat pondokan yang sering terjadi yang tadi itu yang saya sebutkan itu penunggu perempuan itu. itu Itu di pohon ya, di salah satu pohon. itu di ruangan itu Pak, di ruangan tempat teman-teman pada tidur yang cowok itu. Jadi apa ceritanya itu kalau semisal tidur di tempat itu saja kejadian seperti itu. Gitu. Kalau nggak di ruangan itu ya enggak. Kalau nggak di ruangan itu di kamar itu tidak terjadi seperti itu. Nah itu dan itu katanya ada sosok perempuan dan teman saya yang lain ada yang melihat juga waktu mau ambil air wudhu dan lain sebagainya subuh itu kan lihat sosok hitam besar dan lain sebagainya. Nah itu jadi memang dan apa sering dengar juga di belakang itu kayak orang-orang ramai padahal di belakang itu pohon-pohon yang rindang tinggi nggak ada karena kan kalau di luar Jawa kan rumahnya jauh-jauh Pak jaraknya Pak kadang nggak kayak di sini kan dempet-dempetan apa namanya gangnya aja cuman semeter kalau di sini kan kalau di sana mah Dia penampakannya sebatas itu ya. dan itu dia juga waktu itu ini sih Pak ada suatu jembatan yang itu juga agak sedikit menyeramkan dan teman saya itu yang sampai yang nggak berani lihat kalau lewat jembatan itu. Ada sosok apa? Nah itu nggak tahu ada sosok yang memang apa namanya entah yang wujudnya nggak jelas lah gitu kata dia seperti itu sih dan itu Nggak katanya jelas itu apa nggak ada palanya apa nggak dan ada- itu katanya ceritanya kalau kita sedang membayangkan seseorang jalan di jembatan itu nanti bisa jadi tiba-tiba ada orang yang menjawel seperti yang kita bayangkan itu dan ketika ada dijawel dengan sosok itu kita nggak boleh menoleh dan Kalau menoleh? dan nah itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. jatuh dari jembatan. Jadi kayak bukan kayak dia semacam seolah hilang ingatan dan lain sebagainya lah. Jadi memang agak sedikit seram dan jahil. Ada yang seperti kejadian, maksudnya warga seperti itu atau teman-teman KKN? Teman KKN syukurnya nggak ada yang kayak gitu ya. Ya kalau teman-teman KKN kan syukurnya nggak ada karena memang dari awal sudah diperingatkan Tapi hal-hal warga yang banyak seperti yang itu. kayak Dan warga pun itu yang memberitahu warga. Jadi Ya, memang dan warga pernah ada kejadian seperti itu, hilang ya pernah kejadian seperti itu. Dan itu waktu itu juga ada di pulau seberang itu di tempat KKN saya itu ada orang yang jalan-jalan di pulau sendiri itu habis itu hilang tenggelam dan sampai sekarang nggak ditemukan gitu loh. Nah itu salah satu ceritanya yaitu apa namanya kalau semisal jalan-jalan di tempat-tempat yang seperti itu tuh harus ditemani dengan orang warga lokal gitu kan. Jadi memang setidaknya itu bukan apa-apa tapi sekaligus memberikan apa namanya wejangan gitu kan ketika melakukan hal-hal yang Pantangan, jangan gitu kan dilanggar gitu ya. jangan dilanggar. Nah itu tugasnya hanya untuk mengingatkan itu orang-orang karena kan kita nggak tahu apa namanya pantangan-pantangan nilai-nilai tradisi kearifan lokal yang ada di sana itu sebenarnya seperti apa kan sehingga peribahasa
di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jujur. Itu benar Nah, ya. seperti itu. Berarti, oke. Nah itu makanya mungkin juga kejadian KKN Desa Penari juga seperti itu gitu. Ya, nggak Merusak tatanan yang ada Nah, di benar. daerah itu tadi. Jangan ditiru. Nah Nah, ini itu. sekarang Mas Yoga. Iya. Nah ini KKN di salah satu perbatasan juga Iya. di Laut Natuna Utara, Benar. Kepulauan Riau. Riau. Ya. Salah satu pulau di sana ya Ya, perbatasan. Saya sempat sebelumnya sobat ngobrol sempat berbincang dengan Mas Yoga ini. Konon ceritanya serem banget. Enggak itu, Pak. Konon ceritanya serem banget. Beberapa kali sampai ada yang lagi mandi dikasih penampakan. Ya, Kemudian ada yang menyeberang pulau dikasih penampakan juga. Itu seperti apa, Mas Yoga? Dan di sana apakah, mohon maaf ya, makhluk halus di sana itu wujudnya seperti apa? Sama nggak sih sama yang umum di Pulau Jawa misalnya, pocong, kuntilanak, tuyul dan lain-lain? Oke, yang pertama ini ya. Ini tadi saya diingatkan Facebook, jadi tepat hari ini saya berangkat ke pulau itu. Jadi udah 6 tahun ya itu. Ulang tahun. Momennya pas itu Berapa tahun nih? 6 tahun yang lalu. 6 tahun, 6 tahun yang lalu. ya. Saya diingatkan oleh Facebook 6 tahun yang lalu saya berangkat ke sana. Terima kasih Facebook ya. Terima kasih untuk Facebook. Jadi saya dulu sama seperti Mas Jeffrey ini, 5 orang berangkat duluan. Tim Advance ya. 5 orang berangkat duluan untuk menyiapkan segala tempat tinggal dan perlengkapan di sana waktu itu. Saya berangkat ya mungkin hampir sehari lebih lah, karena perjalanan lewat pesawat dan juga laut. Saya di sana. Sebelumnya saya sudah diwanti-wanti sama keluarga di rumah bahwa kamu akan melakukan KKN yang jauh dan kita nggak tahu di sana itu ada apa. Saya selalu diwanti-wanti itu. Ketika sampai di pulau tempat saya mau KKN di pulau itu, saya selalu diingatkan untuk permisi atau dalam bahasa Jawa Kulon Nuwun itu. ya. Saya menghentakkan kaki 3 kali. Ya kan? Kaki 3 kali, kemudian saya mengambil air laut itu untuk membasuh muka waktu itu. Pertama kali sampai di sana ya. Ya, pertama kali sampai sana saya langsung melakukan itu. Ibaratnya saya memohon atau permisi dengan semua yang ada di situ, termasuk mungkin leluhur ataupun danyang lah kalau dalam bahasa Jawanya itu ya. Setelah itu kejadian normal sampai hari ketiga. Jadi di sana sebenarnya ada 3 desa, 4 bahkan 4 yang akan kita KKN. 4, tapi karena pertimbangan dari Bapeda juga ada satu tempat desa atau dusun waktu itu yang dilarang, memang benar-benar dilarang. Karena alasan keselamatan. Karena di sana emang sumbernya itu sumber benar-benar dilarang karena mereka dari Pemda ataupun orang desa juga nggak mau tanggung jawab jika terjadi apa-apa. Kemudian akhirnya dipilih oleh menjadi 3 desa. Saya bagi waktu itu ada ber-25 jadi 13-12. Nah yang di 2 desa yang berbeda dengan saya itu hampir nggak ada kejadian yang aneh-aneh. Yang berbeda dengan Mas berbeda ini. Dan saya dengan 12 teman saya ini justru yang mengalami senam jantung setiap hari itu. Dimulai dari hari ketiga itu menjelang malam. Tapi itu untungnya waktu bulan Ramadan, bulan puasa ya. Jadi kerangkeng ya. Nah itu ya katakanlah kalau orang bilang kan setan di kerangkeng lah, tapi kenyataannya kan enggak seperti itu sebenarnya. Tapi itu lebih mending daripada setelah Lebaran, Pak. Jadi hari ketiga itu saya udah mulai nggak enak badan. Saya nggak enak badan. Waktu keberangkatan itu ada 3 laki-laki, 2 perempuan. Kita pisah kayak di balai gitu. Jadi tidurnya yang laki-laki di balai, yang perempuan kayak di pustu apa ya, sejenis Puskesmas. Puskesmas ya, membantu, kayak bangsal gitu ya. Di bawahnya posyandu gitulah. Iya, pustu ya. Sekali tempatku juga pustu. Iya. Mulai jam 10 itu udah mulai kejadian aneh-aneh. Jadi angin mulai kenceng dan sebagainya. Lalu pintu belakang yang langsung berbatasan dengan bukit itu kayak digaruk. Wah. Langsung digaruk itu kayak apa ya, meninggalkan ini bekasnya. Ada bekasnya, Pak? Ada bekasnya di situ. Lu lihat pagi-pagi bekasnya itu? Ya, ada bekas cakaran itu. Tapi nggak macan kali, Pak? Iya, binatang buas itu. Tapi binatang buas kalau macan mana bisa sih Pak menyeberang laut? Itu kan benar-benar pulau di laut istilahnya. Pulau kecil laut ya, pulau kecil. Pak? Nah, itu sempat digambar sama teman saya juga Pak itu Pak. Digambar. Digambar jadi apanya? di wujudnya itu. Oh, wujudnya. Waktu itu pakai tisu, dia gambarnya pakai rokok. Enggak, temanmu itu bisa. Ya sama, dia juga bisa lihat itu. Digambar pakai bentuk rokok itu membentuk suatu ya kucing besar lah.
ibaratnya seperti itu. Tapi ketika saya konfirmasi ke tokoh desa itu nggak ada yang punya Kucing seperti kucing itu. Paling banter kalau yang sering berkeliaran itu anjing, kalau enggak biawak, Pak. Jadi macan itu Pak, kucing lah ya. Kucing besar lah Kucing ibaratnya. besar, kucing besar Alaska. Ya. Setelah itu keadaan cenderung normal kembali sampai kedatangan 20 teman saya. Jadi kan ada 25, jadi yang mengalami kejadian aneh pertama kan 5 orang. Oke, Setelah 20. itu Nah itu lagi acara power rapat. belum Pak, itu baru kedatangan dulu, kita ngumpul jadi satu, akhirnya kita mulai masuk ke pos masing-masing. Nah setelah masuk pos masing-masing kejadian masih normal. Kemudian ada satu temen yang agak nyeleneh orangnya, jadi paling sok berani karena dia mungkin merasa Selalu ada seperti itulah ya. ya karena dia mungkin merasa tekun beribadah dan lain-lain, itu kan jadi sering menyepelekan, menantang adat ataupun kekuatan yang ada di situ ya. Kearifan lokal. Nah, dia nilai-nilai lokal yang itu ya. Dia pikir mungkin dengan mohon maaf atau kalau sudah sholat atau sudah baca Quran mungkin sudah merasa powerful dengan segala energi yang ada di situ. Akhirnya kan kejadian juga. Jadi warga itu pernah memberikan himbauan bahwa kepala. Jadi di kepala waktu tidur itu jangan pernah menghadap ke timur. Nggak boleh gitu. menghadap. Karena Tidur nggak boleh menghadap ke timur. Iya, itu kepalanya ke timur. sengaja itu. Itu apa filosofinya itu apa? Karena di sini Pak, timur dari tempat saya tidur atau pos itu makam kuno, makam yang ibaratnya udah terbengkalai gitu. Dan udah ratusan tahun gitu ya. Ya mungkin baru puluhan sih, baru puluhan. Dan itu sebenarnya pernah ada kejadian. Jadi beberapa bulan, sebulan 2 bulan sebelum kedatangan saya itu kan ada tentara masuk desa. Itu ada program dari pemerintah bikin pengecoran jalan dan lain. Itu tentara juga tidur di tempat yang sama dan melakukan hal yang sama. Menghadap timur. Ya, menghadap apa ke yang timur. terjadi Pak Nah, setelah itu lu ya. melawan pantangan warga untuk tidur nggak boleh menghadap apa kepalanya di timur gitu? Ya, kepalanya di timur gini Pak. Ya, itu gitu. apa? Itu didatangin yang itu biasanya yang punya mbak-mbak warna merah lah itu. Itu Kuntilanak, katanya kalau yang warna merah itu lebih Kuntilanak merah. Ya seperti itu. lebih agresif itu katanya. Ya lebih agresif. Itu didatangin langsung. Sampai akhirnya, waduh saya juga ikut merinding Pak. Merinding itu benar-benar peringatan sebenarnya. Karena ada satu warna yang nggak boleh saya sebut sampai sekarang. Makanya saya juga nggak berani itu. Jadi ketika Pink ya, itu warna pink. bukan Pak. Bukan ya. Lanjut. Jadi ketika dia malam itu dia merasa ini sih hanya tahayul atau apa gitu ya. Jadi dia tidur kepalanya di timur. Setelah itu sebelum tidur itu mulai kasak kusuk Pak. Mulai kasak kusuk. Saya Kasak dengan kusuk dianya apa? Iya kasak kusuk, mulai kasak kusuk kayak nggak tenang gitu loh. Oh dianya bersak-bersak gitu ya. Padahal kamu nggak ada yang tidur, cuma dia doang yang madep timur lah ya. Ya kemudian di timur. Itu sengaja ya dia. Sengaja. Dia ingin membuktikan atau apa dia itu. sengaja. Nah, ini jangan coba-coba. Jangan coba. Akhirnya ini apa ya? Saya terbangun itu sekitar jam 3 atau menjelang subuh. Itu dia kaku sampai bingung Pak. Dan saya emang samar-samar itu memang yang warna itu tadi, mbaknya tadi di atas kepalanya dia. Di atas kepalanya itu. Dalam posisi duduk, berdiri atau Ya dia menghadap itu. Waduh. Itu yang dihadapkan itu. Kayak tengkurap tapi di atasnya dia gitu. Langsung dihadapkan itu. Buset banget. Nah, setelah itu dia juga nggak berani lagi. Nah, itu yang pertama. Kemudian sama seperti cerita Mas Jeffrey soal pantangan orang baru. Karena waktu itu KKN 2014 pas desa itu mengalami kekeringan. Jadi kita mau mandi aja susah. Mau mandi susah, akhirnya paling nggak selama sebulan lebih itu kita mandi 2 hari sekali, bahkan 3 hari sekali. Di hutan katanya mandinya ya. Sebelum itu Pak 2000 itu ada kayak penampungan air. Akhirnya setelah itu kita disarankan mau mandi di hutan atau kalau bilik lah kalau baca mata air. Tapi pantangan bagi orang baru adalah dilarang melebihi jam 4 sore ya. Karena jam 4 sore itu kan masih terlalu siang panas ya. Kita datang lah jam 5 lah itu. Mahasiswa kadang-kadang nanti gue pulang jam segini, jam 11 juga Masih terang gitu kan. Kaget gue Nah, jam 5 waktu itu kita juga rame-rame, tapi hanya yang laki sekitar berapa ya, 6 sampai 7 orang kita mandi di situ. Mandi Pak, jam 4 sore. Mandi lebih Pak, itu jam 5 lah. Wah ini juga melawan Jam 5 pantangan kita warga. makan pantangan warga. Akhirnya
ya warna yang lain lagi yang muncul. Dia Muncul gimana Pak? Apa abis itu mandi cuci muka langsung ya menghadap? seperti itu, langsung menghadap seperti itu. Cuci muka terus langsung ada di depan Iya gitu, di Pak? depan, tapi hanya orang-orang tertentu yang dikasih lihat. Apa bentuknya itu Pak? Ya sama seperti yang merah tadi, tapi ini warnanya putih. Oh. Sambil ketawa gitu. Ya dia tuh terus angin-angin datang gitu kan. Terus apa langsung kabur apa langsung Oh enggak Pak, karena kita mungkin udah terlalu sering dilihatin kayak gitu jadi oh ya saya cuman gitu doang. Tapi ya saya luar juga biasa juga ya. Kalau gua mungkin kayak astagfirullah langsung lari. Lari. Habis itu nggak pakai anduk kan, gundal gandul. Apa yang gundal gandul? Gitu Pak, nangkap. Gua pasti langsung terbirit-birit Pak. Lu hebat lah, gua akuin hebat. nah, itu. Karena di situ juga lari pun oh gimana ya jauh juga pertama yang terus Ini bener-bener tengah hutan gitu. iya di tengah hutan. Terus teman-teman yang lain gimana kalau begitu kan? Saya mungkin ada pantangan ya kalau nggak boleh ketika kamu melihat sesuatu atau merasakan sesuatu langsung diperbincangkan di tempat itu juga. Jadi mending disampaikan ketika udah ya jauh lah jarak-jarak aman. Gitu. Tuh lanjut. Ada lagi Pak? Ada lagi gak? Untuk yang mbak-mbak itu emang sering sih Pak, hampir setiap hari. Mbak-mbak itu ya? Iya mbak-mbak itu kuntil dengan ya. warna. Bentuknya ternyata sama-sama yang di Pulau Jawa ya? Ya sama, hanya sana warnanya beragam dan Merah, kuning, hijau. ya. Oh, Magic Ibiniu ya Pak. Dan ada satu kepercayaan orang yang meninggal perempuan itu jadi kalau mereka menyebutnya pasti jadi. Pasti jadi. Pasti jadi. Jadi demit. Ya itu seperti itu pasti jadi. Ini yang kemudian membuat logika saya juga bertanya bahwa yang jadi ini apa memang Dia. setan atau korinnya atau apa? Karena kalau dalam ajaran Islam sendiri kalau yang orang meninggal itu kan Ya sudah karena dia lepas hubungan sama dunianya. Tapi kok ini mereka percaya bahwa jadi atau kalau enggak didoain biar enggak jadi. Ini logika yang terbangun di sana itu seperti apa? Seperti itu Pak. Oh, jadi memang selalu hampir umum di kalau gua ngomongin kuntilanak ya. Ini bisa di kurang lebih kurang kuntilanak. Ya. Ya gue jadi inget KKN gua Pak. Jadi KKN Ada juga itu. ada Pak. Wah. Kalau ini gue mengalami langsung Lu sendiri tuh. sendiri Pak. Jadi gini, di situ itu emang ada kayak jadi kita kan saya ini pulau di Marampit ya, Pulau Marampit itu kurang lebih kalau dari Manado itu ke ibu kota kabupaten ya namanya Melongwane itu kurang lebih 13 jam lah kurang salah Naik kapal. Jadi saya waktu itu berangkat jam 5 sore sampai di sana itu jam 8 pagi. Nah dari Melongwane ini pun masih semalaman lagi nyampe tempat saya tuh. Jadi memang lebih dekat dari pulau saya ke Filipina 6 jam dibanding ke Manado. Manado. Nah, itu memang benar-benar di tengah laut. Ada 5 desa dan 3 desa dipisahi oleh satu hutan jalan kecil. Memang harus lewat situ. Ada 2 desa lagi. Nah karena kan kalau KKN ini kan kita rapatnya digilir ya. Nah kadang-kadang di desa ini, di desa ini, desa ini, desa ini. Suatu saat kita malam rapat di 17 Agustusan kalau nggak salah itu waktu itu. Nah saya bersama teman saya harus melewati malam-malam itu dan mohon maaf waktu itu warga di sana kan maklum ya Pak kalau terlambat ini waktu Indonesia Timur soalnya jadi yang harusnya jam 7 rapat kita mulai rapat jam 9 Pak. Waktu Indonesia Timur maksudnya ngaret 2 jam waktu Indonesia Timur ngaret ya. Jadi 2 jam jadi kita selesai jam 11. Nah ini agak horor memang Pak. Bahkan warga situ pun mengakui. Jadi teman saya ini tiba-tiba saya kan naik motor berdua Pak. Naik motor melewati salah satu emang jalan itu kuburan tua Pak. Ya mohon maaf mungkin di sana katanya banyak yang meninggal gantung diri atau seperti apa. Waktu itu saya kan boncengin teman saya cewek. Nah ini cewek ini agak sensitif dalam artian mungkin agak galau seperti apa, pikirannya sedang kacau gitu ya. Mungkin ada kejadian cinlok yang gagal di sana dalam artian si cewek ini nyaris berpacaran dengan teman saya, tapi akhirnya nggak jadi gitu kan. Nah akhirnya mungkin psikisnya terguncang gitu ya. Jadi pikirannya kayak kemana-mana gitu kan. Gundah gulana. Biasanya kalau hal-hal seperti itu kan gampang kena Pak ya. Saya naik motor Pak malam-malam. Nah saya yang tadinya berdua tiba-tiba teman saya itu terpisah Pak. Mogok motor teman saya di belakang. Saya iring-iringan 3 motor. 2 teman semotornya mogok. Katanya sih udah nelaksonin saya manggil-manggil buat nungguin, tapi saya nggak dengar apa-apa. Saya jalan, kasih
teman saya di belakang ini tiba-tiba, Riz cepet nangis Pak. Gua bilang, wah ada apa nih? Itu ada di atas terbang ngikutin kita. Wah, benar-benar ngikutin katanya dia. Wah sampai jadi kan asap. Wah, sampai merinding, Pak. Nerbang ngikutin Pak. Terbang itu gimana rasanya kuntilanak terbang? Gua bilang, aduh gua sampai benar-benar jalan Pak. Gua bilang, udah lu diam, jangan nangis, jangan panik. Udah lu diam. Gua diam. Gua nggak berani ngeliat ke atas Pak. Jalan terus sampai masuk perbatasan desa itu, maksudnya udah ada rumah-rumah. Masuk langsung ke rumah kepala desa. Ramai warga Pak di sana Pak. Akhirnya dikasih minum, nangis terus kan, nangis karena ketakutan. Gua tanya, lu ngeliat apa? Itu tadi mukanya gosong, kuntilanak, bener-bener ngikutin terbang di atas motor gua. Di atas sih. Di atas ya Pak. Jadi memang waktu itu gua tanya warga, emang sering kayak gitu lewat situ malam-malam. Di terbang bener-bener ngikutin kita Pak. Gitu. Gua kira di film-film doang Pak, tapi itu asli Pak. Gua waktu itu langsung merinding. Si cewek itu 3 hari sakit Pak. Sakit. Waduh. Sama Pak. Nah, jadi apakah emang kalau kuntilanak itu bukan kuntilanak ya? Kalau habis, mohon maaf, kita itu melihat penampakan makhluk di dunia lain itu, apakah emang langsung sakit Pak? Setahu saya itu kalau yang pertama kali memang seperti itu akan sakit, karena kan mungkin perbedaan energi ya. Kalau kita udah takut gitu ya? Sendiri itu, biasanya energinya kan diserap gitu kan. Nah, apakah itu jangan takut ininya pesannya? Ya yang penting jangan takut aja, jangan berpikiran aneh-aneh. Toh sebenarnya kan ya mohon maaf, makhluk-makhluk itu kan sebenarnya seperti ini, seperti apa ya, asap-asap ini. Jadi kalau kita takut itu kan energi diserap, dia jadi berbentuk apa aja sesuai dengan imajinasi kita. Itu. Dan mereka yang berbentuk itu pasti energinya udah sangat besar sekali. Berarti kalau yang sudah bisa sampai berwujud itu berarti mereka kuat energinya ya. Kuat. Jadi itu yang membuat kita mungkin kerasa takut gitu ya. Nah ini Pak, sama tadi sekaligus nyambung nih, baru inget nih. Tadi kalau Bung Aris kan ngobrol masalah yang terbang-terbang tuh kan. Nah di tempat KKN saya itu juga ada Pak, yang terbang-terbang itu. Itu apa? Dan itu sebenarnya bukan hantu atau apa, tapi itu manusia. Manusia terbang? Iya. Saras 008. Superman mungkin. Jadi tapi ini serius Pak. Jadi itu kalau semisal di Kalimantan itu mungkin semacam leak ya. Bukan kuyang. Nah, kuyang leak itu. Bali, Bos. Oh iya Bali. Nah, semacam kuyang itu. Jadi kalau di Kalimantan kan kuyang itu kan semacam orang yang memiliki ilmu kan. Tetapi ketika dia menjalankan ilmunya itu tadi itu, kuyang itu dia kan bentuknya hanya semacam kepala dan organ tubuh dalamnya saja. Nah, kemudian kalau di leak ya itu kan juga seperti itu kan, dia berubah wujud, tapi itu memang orang yang laku gitu kan. Laku dengan ilmu-ilmu tertentu. Laku itu artinya ngilmu gitu. Ilmu. Nah, kalau di tempat KKN saya itu benar-benar bentuknya orang gitu loh. Dia tidak berubah bentuk dalam orang full. Kaki sampai kepala. Kaki sampai kepala. Terbang itu ya, kalau tadi itu saya bilang seperti Superman, ya itu benar-benar bisa terbang. Lu lihat benar-benar bisa terbang, dan itu memang cerita orang-orang di sana. Dan itu ibaratnya kalau di tempat KKN saya kan terdiri dari banyak pulau tuh, pulau-pulau kecil dan lain sebagainya. Jadi bisa terbang lewat pulau antar pulau itu terbang Pak. Luar biasa. Jadi, Pak, nggak butuh pesawat. Nggak butuh pesawat Pak itu. Nah, tapi itu orang itu hidup apa enggak? Itu hidup Pak, dan itu memang dia ada. Lu ketemu orangnya nggak? Enggak, itu jadi kebetulan. Nah, untungnya saja saya tidak mengalami dan teman-teman tidak melihat dan mengalami itu. Kan itu orang biasa. Orang, tetapi memang itu apa ya? Ya seperti itulah. Dia kan ilmu gitu kan. Siapa tahu apa dan yang dia gitu. Dan dia kan ketika mendatangi orang dengan ilmunya tersebut kan pasti ada maksud-maksud tertentu. Nah, itu yang kemudian dihindari. Jadi itu istilahnya kalau orang sana itu bilang itu swangi. Oh, swangi. Gitu. Ya. Dan pernah juga itu waktu itu tidak hanya malam hari itu dia terbang dan sebagainya, siang hari pun seperti itu. Sempat itu waktu itu heboh, ada cerita di sana itu swangi itu jatuh Pak, jatuh nabrak tower, jadi terbang gitu, jatuh nabrak tower Pak, itu serius Pak, nabrak tower. Habis itu tower itu loh, Telkomsel BTS atau apa itu, nah itu jatuh. Habis itu orangnya tuh mati Pak? Enggak Pak, enggak mati. Habis itu bangun aja jalan. Itu luar biasa. Dan itu katanya sih sosoknya itu agak sedikit
paruh baya gitulah. Nah itu hal-hal yang memang, dan itu juga saya pernah dapat cerita juga dari orang sana juga, terkadang pun Swanggi itu juga bisa menyerupai hal lain gitu. Tetapi dia bisa mewujud orang seperti biasa, Pocong terbang aja. seperti Superman gitu. Swanggi itu kayak misal menyerupainya itu dulu sempat pernah dapat cerita itu ada kucing tapi jalannya kayak orang. Jalan gitu kucing. Cuman gini. Miau. Nah itu dan memang tempat KKN saya ini terkenal lah di antara kabupaten lain di NTT dan lain sebagainya itu. Kalau semisal orang sebut dari mana gitu, dari tempat saya KKN gitu kan, kabupaten saya KKN itu sudah pasti orangnya itu Sakti. bukan sakti sih, memang terkenal dengan hal-hal yang seperti itulah, magic dan lain sebagainya. Kalau mungkin kalau di Jawa Tengah ada Pati, kalau di di Jawa Timur ada Banyuwangi, di Jawa bagian barat ada Banten gitu kan, Garut atau apa gitu kan. Nah itu semacam itulah. Jadi kalau di NTT mungkin tempatnya di tempat kabupaten KKN saya itu tadi lokasinya. Nah itu. Luar biasa loh. Dan pernah ada lagi cerita. Terbang. Itu kan KKN kan ya memang pulau gitu kan. Tapi ada yang memang tempatnya di gunung. Itu pernah ada orang cerita itu, Mas, kalau di sini tuh orang gunung itu juga bisa makan ikan. Jadi dia tinggal lempar kail gitu kan. Dari gunung, Pak. Dari gunung, Pak. Kalau orang punya ilmu itu, habis itu kailnya ditarik itu bisa dapat ikan laut, Pak. Nah itu nggak tahu itu caranya gimana, ilmunya seperti apa, dan itu cerita rakyat yang memang ada di sana, dan itu ya cukup menarik gitu. Benar. Nah kuncinya adalah sebenarnya tadi itu yang disebutkan dari awal. Memang kalau saya sendiri tidak terlalu mengalami banyak hal yang mistis secara pribadi, tapi memang teman saya yang sensitif itu mengalami hal itu, dan teman-teman yang tadi yang sebutkan itu cowok-cowok yang di pondokan seberang desa itu. Jadi kuncinya sebenarnya ya memang dari awal, karena saya Saling itu menghormati lah sudah mencoba untuk kulon nuwun pelan-pelan, tidak kemudian menabrak tatanan, merusak seperti tatanan, tempat menabrak temannya tatanan. ini ya. Nah itu mungkin juga, dan tidak ada yang melakukan hal-hal yang bersifat mohon maaf asusila dan lain sebagainya. Itu kan seperti KKN Desa Penari. Nah itu saya rasa akan memberi keselamatan buat kita sendiri. Tapi saya tertarik dengan sesuatu yang terbang, kuyang atau apa. Di tempat saya juga begitu ada. Jadi di sana ada cerita bahwa ada penganut ilmu itu sempat diusir warga. Setelah beberapa tahun akhirnya dia pulang. Dia akhirnya dimaafkan, tapi nggak tahu itu ilmunya masih jalan atau enggak. Waktu berkenalan, jadi keliling ke kampung-kampung, rumah-rumah, saya memang sedikit curiga sama satu orang gitu. Jadi berarti sempat ketemu sama orang? Sudah ada sempat ketemu, dan akhirnya saya konfirmasi ke warga sana, akhirnya memang benar itu orangnya. Jadi dia itu senyum-senyum sendiri gitu kan, ngobrol sama kami itu kan senyum-senyum sendiri. Senang ada Pak. Terus dia megangin rambut, cuman perempuan? Iya perempuan. Dia megangin rambut begini senyum, cuman di sini kan ada bekasnya kan. Jadi saya bekas apa, Pak? Iya kalau itu kan selalu terlepas kan ya Pak. Itu kan. Jadi organ tubuhnya aja, berarti palanya doang yang lepas itu. Iya kan, kalau kuyangan memang seperti itu. Kuyang itu, Iya kuyangan. Jadi makanya kan di sini tuh ada kayak bekasnya. Saya udah curiga sebenarnya di situ sebelum akhirnya ada desas-desus seperti itu yang saya konfirmasi langsung. Dan saya sempat iseng sama teman-teman saya. Katanya ada mantra khusus buat memanggil itu. Jadi iseng aja, ayo siapa yang berani besok dijajanin atau apa jam 10 malam di pinggir dermaga, panggil dengan mantra ini. Lu pakai Pak, lu ucapin mantra itu? Ya diucapin, langsung angin datang gede Pak. Setelah itu lu isengnya kurang ajar lu ya. Saya kabur Pak. Saya langsung kabur, saya langsung pakai selimut ya. Saya udah gak mau ngeliat lagi. Brengsek lu emang lu. Tapi emang itu iseng karena berani bertanggung jawab ya, itu. Jadi ada 4 orang waktu itu sekitar jam 10 sampai 11 malam. Karena listrik di tempat saya itu kan nggak ada Pak. Jadi itu masih pakai genset. Jadi selama 2 bulan itu kami hanya hidup dengan listrik itu hanya 3 sampai 4 jam. Sama gua juga begitu. Nah, itu kan. Perbatasan. Makanya ketika jam 6 mulai nyala, jam 10 harus sudah mati. Nah, itu kan luar biasa kan. Itu ketika jam 10 jam 12 udah mati, semua mati. Jadi ya udah ayo kita cobalah gitu kan. Pak, tapi ada pertanyaan yang mungkin gua, karena lu kan KKN kita KKN taruhlah benar-benar di tengah laut. Yeah. Ada desas-desus bahwa hantu paling menyeramkan di muka bumi ini, Pak. Hantu laut, Pak. Yeah. Itu benar apa enggak, Pak? Hantu laut gitu. Gimana ya?
Mungkin sih Pak, mungkin sebenarnya saya kan jarang ya berinteraksi atau apapun dengan laut, tapi apa yang saya rasakan dengan yang mungkin beberapa kali terjadi di Jogja atau dimanapun itu nggak seseram yang di laut waktu itu. Karena ada cerita ini kan. Kalau KKN kan biasanya ada nih, karena tema besar kita waktu itu adalah soal pariwisata. Jadi kan ada nih, ini nih Pelangi Asia atau apa ini, pulau ini yang bagus atau enggak layak kita buatin website dan lain-lain. Jadi memang ada beberapa pulau yang punya pantangan. Sekali lagi memang ada pantangan. Jadi banyak banget pantangannya di situ ya. Ya, ketika kamu ke pulau ini dilarang lebih dari jam sekian. Akhirnya ketika sampai jam 6 sore belum balik, ya kita nggak bisa balik Pak. Kapal itu kita mogok, nggak bisa. Kapal mogok, padahal bensin full. Bensin full, semuanya full, mesin Lu bagus. bareng warga gak waktu itu? Ya, ada warga yang Warganya nganter. udah mengingatkan, Mas, ayo Mas pulang. Ya, karena kita juga masih nekat kan. Akhirnya sampai dicari sama warga yang tempat saya tinggal itu. Pakai Ini kok- kapal. Ya, dicari ini. Oh ya, akhirnya nyari kapal yang lebih gede buat narik. Akhirnya ditarik lah itu. Akhirnya ditarik. Padahal biasanya kapal itu prima, sehat. Iya, biasanya itu sehat. Dan ketika saya nanya ke sana, Pak, yang di situ tuh apa sih? Ya sekali lagi kucing besar hitam katanya yang mendiami seperti Itu memang pelajaran loh ya, Ya, terlalu pelajaran. bandel gue pikir-pikir. Jadi memang yang pelajaran yang kita dapat teman-teman ini, khususnya teman-teman yang tahun depan ini mau KKN nyata ya, bukan KKN online kayak sekarang ya. Kita cukup bersimpati dan merasa iba lah dengan teman-teman semua yang KKN online, karena pasti tidak bisa merasakan kengerian atau cerita-cerita yang ada di tempat-tempat KKN nyata ya. Tetapi pada intinya pesan-pesan untuk semuanya, baik sobat ngobrol semua dan juga khusus yang ingin KKN, tolong jaga norma, baik itu norma atau adat-adat di sana, kemudian pantangan-pantangan yang ada, itu tolong semua dihormati, karena pasti larangan budaya yang ada di sana selain untuk menjaga kelestarian keseimbangan alam, juga itu untuk keselamatan warganya dan juga keselamatan siapapun yang ada di situ. Karena memang mungkin kita tidak bisa memungkiri kita hidup ini di dunia berdampingan dengan makhluk halus seperti itu. Jadi memang mungkin kalau misalnya ada yang bilang, misalnya kita di sini hidup malam-malam, di dunia lain itu, di dunia makhluk halus itu siang. Kebalikannya, ketika kita pagi-pagi di sana malam. Jadi mungkin kita melihat aktivitas mereka itu di malam hari, akhirnya banyak penampakan malam hari. Mungkin itu. Jadi memang kita hidup berdampingan dan kita memang harus menjaga keseimbangan dengan cara menghormati norma dan mentaati semua pantangan-pantangan yang ada di masyarakat. Bukan dengan sok jagoan, menantang, apalagi dengan membawa misalnya percaya diri dengan kesolehan, saya soleh, saya bisa ini, saya merasa ini. Tidak seperti itu. Karena memang bahkan agama pun masuk di semua tempat itu dengan cara berbaur dengan budaya setempat. Seperti itu Sobat Ngobrol Channel, jangan lupa komen dan subscribe. Kalau misalnya ada isu-isu atau ada yang pengen dibahas, silahkan komen saja. Dan jangan lupa share video ini ke siapapun itu, karena ini akan membuat insya Allah teman-teman aman di tempat baru atau ketika menghadapi kejadian-kejadian mistis. Terima kasih Pak Yoga, Pak Jeffrey, dan Sobat Ngobrol semua. Sampai jumpa, dadah.